Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada program kesayangan kita para kekasih Allah. Insya Allah mudah-mudahan bersama dengan kisah ini Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita. Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menerima setiap pelajaran daripada kisah perjalanan orang-orang mulia. Pada kesempatan kali ini insya Allah Al-Fajir akan membacakan suatu riwayat, suatu perjalanan yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran daripada Kiai Haji Ahmad bin Dahlan Falak Jembrana. Dan pada tahun 1933 Jembrana dijadikan target utama penyebaran paham Wahabi di Bali. Gerakan yang mengatasnamakan penjernihan agama ini mengkampanyekan pembersihan agama dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Syirik, begitu mereka bilang. Mereka juga menghujat praktik bermadhab di kalangan umat muslim. Muslim Jembrana pun besar. Kiai Ahmad Al-Hadi, tokoh terkemuka kota itu, tidak bisa tinggal diam. Dia maju di garda terdepan untuk membentengi muslimin yang kukuh pada ajaran salaf. Dia menantang untuk melakukan debat terbuka terhadap siapapun yang berani mengutak-atik dan menyerang tradisi keagamaan yang jelas-jelas berpijak pada paham ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan, untuk menjawab kecaman kelompok kuitan dan radikal itu, Kiai Ahmad Al-Hadi mewajibkan penggunaan aus atau cadar kepada semua santri dan murid perempuannya sebagai bukti kesetiaan terhadap mazhab Syafi'i. Namun, belakangan disadari, demi membendung gerakan Wahabi ini tidak cukup hanya dengan perlawanan personal, harus ada wadah yang solid dan terorganisir dengan rapi. Hal inilah yang menyebabkan Kiai Wahab Hasbullah didatangkan ke Bali pada tahun 1934. Dengan hanya mengendarai jukong atau perahu kecil, Kiai Wahab Hasbullah menyeberangi Selat Bali dan mendarat di pelabuhan Jembrana, yang waktu itu pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali terletak di daerah Cupai. Setelah rehat sejenak di Cupai, Kiai Wahab melanjutkan perjalanan menuju kampung timur sungai di samping Masjid Agung Baitul Qadir, Loloan Timur. Kiai Wahab mengenalkan NU kepada para alim ulama masyarakat Islam Jembrana. Dalam kesempatan itu, Kiai Wahab berpidato, kalau boleh diibaratkan sebagai penjual obat, saya ingin menjajakan saya punya obat kepada tuan-tuan. Jika cocok, alhamdulillah. Jika tidak cocok, tidak apa-apa. Obat yang dimaksud adalah Nahdatul Ulama. Dalam pertemuan tersebut, sempat pula terjadi tanya jawab seputar masalah agama. Para ulama dan tokoh Jembrana merasakan ada keserasian antara ajaran Islam yang mengakar di Jembrana dengan ideologi ahli sunnah wal jamaah NU. Karena itu, rencana Kiai Wahab tentang NU ini cepat diterima dan menarik minat para ulama dan muslimin setempat. Mereka pun kompak bergabung dengan wadah yang dijenderali Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Dan berdirilah Nahdlatul Ulama di Pulau Dewata. Kiai
Ahmad Al-Hadi dipilih secara aklamasi sebagai rais cabang NU Jembrana yang sekaligus menjadi cabang NU pertama di Pulau Bali. Di bawah kepemimpinannya, gerakan NU di Jembrana segera mendirikan sejumlah madrasah di daerah-daerah yang menjadi basis umat Islam di Jembrana. Walhasil, pada masa ini NU berhasil mendirikan madrasah di kampung barat Sungai, Cupal dan Tukadaya, sedangkan di kampung timur Sungai sendiri telah berdiri madrasah yang beliau dirikan sebelum terbentuknya NU. Kiai Ahmad lahir pada tahun 1899 dari pasangan Kiai Dahlan Solak dan Nyai Umi Kulsum di Semarang. Semasa nyantri di Jamsaren, Kiai Idris Jamsaren memberikan julukan Al-Hadi kepadanya, sehingga ia pun dikenal dengan nama Ahmad Al-Hadi. Di samping belajar kepada Kiai Idris, Ahmad Muda juga pernah menuntut ilmu kepada sejumlah ulama besar tanah Jawa, seperti Kiai Umar Sarang, Kiai Abdullah Cermat, Kiai Khairil Bangkalan, Tuan Syekh Jembrana Bali, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ahmad Al-Hadi juga pernah beberapa tahun menuntut ilmu di kota Mekah sebelum akhirnya pulang ke Indonesia setelah Hijaz mengalami kekacauan besar akibat ulah sekte Wahabi. Pada tahun 1929, Kiai Haji Ahmad Al-Hadi hendak mendalami ilmu kepada Tuan Syekh di kampung timur Sungai, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Namun, sesampainya di kampung timur Sungai, Tuan Syekh yang dicarinya telah meninggal dunia. Kampung timur Sungai pun mengalami krisis kepemimpinan. Seorang bangsawan Melayu, Datuk Hasan Kaya, mengangkat Ahmad menjadi anak dengan niatan menjadikannya sebagai figur pengganti Tuan Syekh. Setelah diangkat menjadi anak oleh Datuk Hasan Kaya, Ahmad menetap di kampung timur Sungai. Ia dipinta untuk mengajarkan ilmu agama di Masjid Zaid Al-Qadim. Sementara segala kebutuhan hidupnya disokong oleh ayah angkatnya. Mulai saat itulah Kiai Ahmad Al-Hadi menjadi penduduk Loloan yang mayoritas bersuku Bugis Melayu dan berperan sebagai ulama muda yang sangat bersemangat dalam dunia pendidikan. Di masa mudanya, ia lebih populer dengan nama Ustadz Semarang. Setelah setahun bermukim di kampung timur Sungai, tepatnya pada 11 Agustus 1930, Kiai Ahmad Al-Hadi mendirikan pondok pesantren Semarang, yang kini pondok pesantren Mambaul Ulum. Sebelumnya, sistem pendidikan di kawasan Jembrana dan Singaraja mengandalkan sistem pendidikan tradisional langgar atau surau. Namun, setelah kedatangan Kiai Ahmad Al-Hadi, sistem pondok pun segera diperkenalkan. Para santri disediakan untuk tempat pemukiman di lingkungan pesantren dan dilatih untuk mempraktekkan ilmu yang mereka memperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari mereka di pesantren. Di tahun yang sama, Kiai Ahmad Al-Hadi juga memperkenalkan sistem pendidikan klasikal Islam madrasah kepada masyarakat Muslim Jembrana. Di samping untuk memfasilitasi kebutuhan umat Islam akan pendidikan agama, pendirian madrasah juga ditujukan untuk mengkader generasi bangsa yang anti terhadap penjajahan Hindia Belanda. Para santri dan murid-murid madrasah tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian, atribut, maupun alat-alat musik yang sering digunakan oleh company itu. Datuk Haji Imron, santri senior yang kelak menjadi menantu Kiai Ahmad Al-Hadi dan pendiri pondok pesantren Riyadhus Shalihin Malaya, tercatat sebagai seorang tokoh pemuda sebutan untuk pejuang kemerdekaan yang gigih melawan kolonialisme Belanda. Peran penting yang dimainkannya sebagai penghubung gerakan perjuangan kemerdekaan antara Bali bagian barat dan Jawa bagian timur membuat Datuk Haji Imron menjadi tokoh yang paling dicari oleh pasukan Nika
pemerintah sementara Belanda. Walaupun berdarah Jawa, Kiai Ahmad menggandrungi budaya Melayu. Setiap kali mengajar, ia selalu menggunakan bahasa Melayu. Ia rajin mengubah syair-syair nasihat yang ditujukan untuk mendidik santri agar memiliki akhlak yang mulia. Di samping syair-syair nasihat Kiai Ahmad Al-Hadi juga mengubah beberapa cabang ilmu agama yang diperolehnya dari kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam syair-syair Melayu. Semua usahanya ini ditujukan untuk mempermudah para santri yang mayoritas awam akan bahasa Arab dapat memahami ajaran-ajaran Islam dengan mudah. Bahkan, tradisi belajar sambil bersyair ini kemudian terus diwariskan di daerah Jembrana dan juga diajarkan oleh para alumni yang mengajar di sejumlah kabupaten di Bali. Gubahan syairnya yang paling banyak dihafal adalah pengajaran tajwid dengan pendekatan talaqi atau dialog murid dan guru. Setiap guru bertanya, sang murid harus menjawab dengan syair yang berisi jumlah huruf yang memiliki status hukum tertentu dalam tajwid. Sebagai ilustrasi, dalam kasus idgham bila gunnah, murid harus bisa menjawab pertanyaan guru tentang hukum idgham bila gunnah dan menyebutkan syair berikut. Idgham yang tidak gunnah hurufnya cumalah 2, lam dan ra namanya. Di luar disiplin tajwid, Kiai Ahmad Al-Hadi juga mengubah syair yang mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Ada juga syair taubat yang digunakan sebagai pembuka kegiatan taubat nasuha yang dijelaskan oleh Jamaah Al-Ikhlas, majelis yang didirikannya. Sedangkan syair yang diperuntukkan kepada generasi muda pada umumnya mengambil tema seputar etika bergaul remaja serta menumbuhkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Sayang, syair-syair yang tak ternilai itu sudah tidak banyak dikenal lagi kecuali oleh santri yang pernah menimba ilmu kepadanya. Setelah NU menjadi parpol, Kiai Ahmad menyerahkan kepemimpinan NU kepada 3 ulama dari kampung barat sungai, antara lain Ustadz Ali Bafagi, pengasuh pondok pesantren Darul Huda Loloan Barat, Datuk Guru Noh, dan Datuk Haji Abdurrahman, pengasuh pesantren Darut Taklim Loloan Barat. Sementara ia sendiri memilih berkonsentrasi mengurus pesantren hingga akhir hayatnya. Ulama yang telaten mendidik ini tutup usia pada tahun 1976 dan dikuburkan di depan Masjid Agung Loloan Timur. Makamnya berdampingan dengan bersemayaman Syarif Abdullah Al-Qadri, adik Sultan Abdurrahman Al-Qadri dari Kerajaan Pontianak, Kalimantan Barat, sebentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya bagi perkembangan Islam di Pulau Dewata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kegigihan Kiai Ahmad Al-Hadi dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan daripada ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau dan daripada keberkahan-keberkahan yang Allah Ta'ala berikan di dalam kehidupan beliau. Al-Fatihah li Sayyidina Habibina Syafi'ina Jurati A'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semailah Ruh Kiai Ahmad bin Dahlan Al-Hadi Falak Jembrana. Semailah arwah masyayikhana syahikhana salina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa imdadatihim wa isyraqatihim wa qudsiyatihim wa nazaratihim wa ja'alna min hudihim wa yarzuqna muhabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna bi jumlatihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi sirril Fatihah.
Insya Allah sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, kita atilah wa rasulih sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dampingi ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.